Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah sistem operasi. Ada 2 poin, yaitu perbedaan antara proses dan thread. Yang kedua, perubahan status sebuah proses pada sistem operasi. Pertama, kita harus tahu dulu proses dan thread ini, pengertiannya. Proses ini memiliki pengertian, yaitu sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadang kala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana yang digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses stack yang berisikan data temporer seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Setiap proses mungkin menjadi satu dari beberapa state berikut, antara lain new, ready, running, waiting, atau terminated. Setiap proses dipresentasikan ada sistem operasi berdasarkan proses control block atau PCB-nya. Yang kedua, thread. Apa itu thread? Thread adalah unit dasar penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga disebut sebagai lightweight proses, sebuah proses tradisional atau high-weight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama tadi, yaitu perbedaan proses dan thread. Adapun perbedaannya terdapat 9 poin. Yang pertama, pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antara thread daripada switch antar proses. Yang keempat, thread menggunakan secara bersama ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. Thread memiliki akses langsung ke segmen segmen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data di parent prosesnya. Yang keenam, thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam suatu proses. Antara proses harus menggunakan komunikasi antar proses. Yang ketujuh, thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. Yang kedelapan, thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses. Proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. Yang kesembilan, perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi laku thread lain dalam suatu proses. Perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Baiklah, itu perbedaan proses dan thread menurut saya yang saya ambil dari internet sumbernya. Dapat teman-teman lihat dan teman-teman pahami kalau saya menjelaskannya terlalu cepat. Selanjutnya kita masuk ke perubahan status sebuah proses pada sistem operasi. Yang poin kedua tadi ya. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi saat komputer berjalan. Terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Pada saat proses dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Tiap-tiap proses dapat memiliki salah satu status di bawah ini. Ada 5 status ya. Yang pertama yaitu new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi tetapi belum siap melakukan eksekusi. Yang kedua running,
yaitu status yang dimiliki pada saat proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga, waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input output atau menerima sinyal. Yang keempat, ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang kelima yaitu terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Untuk lebih lanjutnya kita pahami aja penjelasan berikut ini. Baik, menurut saya saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process, membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh prosesor induk parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat M/key. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Atau proses turunan dari proses induk berbagi sumber daya yang diberikan ke sistem operasi. Ada dua kemungkinan bagaimana jalannya running proses induk dan turunan berjalan running. Proses tersebut berjalan secara konkuren atau proses induk menunggu sampai beberapa atau seluruh proses turunannya selesai berjalan. Proses control block adalah bentuk informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengordinasikan beragam proses aktif dalam suatu proses. Dalam kenyataannya, proses banyak mengalami gangguan dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu ada PCB, proses control block, untuk membantu dan memberikan dukungan kepada proses itu. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut juga control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, seperti status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status input output. Untuk lebih lanjutnya kita pahami diagram proses state. Perubahan satu sebuah proses pada sistem operasi yang ada diagramnya. Pertama, kita masuk ke bagian new, yang mana pada new ini, pada bagian new ini kita masuk ke admitted, lalu diproses ke ready, lalu masuk ke jadwal pengiriman, diproses di running, lalu masuk dari running ke interrupt. Setelah ini, dari running ini juga masuk ke bagian terminated bila dalam keadaan exit. Jika sudah, maka dari ready atau running ini akan melalui input output or event wait, yang mana ada proses waiting di sini. Setelah prosesnya berjalan, bagian waiting akan masuk ke input output or event complication, yang mana akan masuk ke ready. Setelah itu prosesnya terus berjalan, yang mana nanti perubahan sebuah proses pada sistem operasi ini akan berjalan. Baik, begitulah penjelasan saya mengenai diagram proses state pada sebuah proses sistem operasi. Sekian dari saya, mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.